Baik, Bu Irma, Iya, Pak. sudah berapa tahun Bu menjadi guru? Sudah 8 tahun, Pak. Oh, baru 8 tahun ya. Iya, Dulu Pak. S1-nya di mana Bu? STAI Lubuk Kaping, Pak, Pasaman. Kaping. Dan sekarang tugas di SDN 22 Petok, Pak, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman juga, Pak. Pasaman. Pasaman sudah IKM Bu? Belum? Sudah, Pak, masih kelas 1 sama kelas 4, tapi saya belum begitu paham, Pak. Dan Bu Irma ditugaskan di kelas berapa? Semuanya, Pak. Semuanya. Oke. Ya, cuma satu guru agamanya, Pak. Ketika Bu Irma masuk ke kelas 4, lalu masuk di kelas 5 misalnya atau kelas 6, ketika masuk di kelas 5, Bu Irma harus mempersiapkan RPP. Iya. Terus ketika masuk di kelas 4, kita harus mempersiapkan modul ajar. Iya, Pak. Nah, kira-kira mana nih yang lebih enjoy bekerja? Mempersiapkan RPP atau modul ajar? Mungkin karena udah terbiasa RPP, Pak, sedikit lebih ini, Pak, RPP. Kalau di IKM ini, Pak, kan masih meraba-raba. Kadang kalau ada KKG pun, teman-teman pun masih meraba-raba juga kami, Pak. Nggak ada yang terlalu paham gitu, Pak. Iya. Sudah pernah ikut pelatihan Bu? Tentang Belum, Pak. belum pernah ya? Ya, selama ini Pak, sebelum melaksanakan PPG, kalau ada Kepsek yang minta modul ajar, saya ambil di internet aja Pak, langsung ganti nama. Itu Pak. Itu. Jadi Iya. implementasi kurikulum merdekanya tidak ada apa ya? Nggak, seharusnya kan dari pemerintah apa juga nggak ada Bu, dari pemerintah daerah, misalnya dari sekolah itu dikirim untuk persiapan IKM gitu kan. Belum ada kayaknya Pak. Terus yang dari sekolah kami dapatnya di tempat saya itu kan Pak, sekolahnya terpencil Pak. Sinyalnya ini pun sangat susah Pak, nggak bisa kalau misalnya Zoom di sekolah itu nggak bisa. Jadi apa Pak, untuk buku guru, buku siswa kami tuh sangat minim itu Pak, nggak boleh dikatakan nggak ada gitu Pak. Kadang cuma 1/3, 1/4 kayak gitu Pak. Ini kan sekolah negeri ya Bu ya? Iya Pak, sekolah negeri tapi tempatnya itu agak terisolir gitu Pak, terisolir banget juga enggak Pak gitu. Oke. Artinya kondisi yang ada, kurikulum merdeka diimplementasikan tetapi mandiri lah begitu ya. Iya Cari Pak. sendiri seperti apa konsepnya, seperti apa implementasinya. Gitu ya. Iya Pak. Tidak by design. Mm-mm. KKG juga nggak ada Bu. Misalnya dari inisiatif KKG gitu, ayo kita kumpul nih. Ini ada apa namanya, ada narasumber yang ngerti tentang kurikulum merdeka, nggak ada juga. Belum ada narasumber juga Pak. Belum ada sepertinya Pak. Cuman kalau KKG kami ada seperti tadi Pak, masih meraba-raba, bingung-bingung semua Pak. Akhirnya kami download aja di internet, ganti nama kayak gitu Pak, nggak ngerti. Baik. Oke, nah setelah Bu Irma mengikuti pengembangan perangkat yang LK1 sampai LK11 itu, atau setidaknya LK1 sampai LK10 lah. Kalau LK11 itu kan tentang PTK ya Bu ya. Iya Pak. Jadi mulai dari LK1 sampai LK11 itu kan semuanya lah dokumen yang harus disiapkan untuk implementasi kurikulum merdeka. Ada gambaran nggak kira-kira Bu Irma setelah mengikuti itu? Seperti apa seharusnya gitu. Iya Pak. Sekarang mungkin saya sudah sedikit tahu Pak. Kalau perbedaan kurikulum merdeka itu mungkin dengan kurikulum 2013 tuh saya sudah sedikit paham Pak. Kalau kurikulum merdeka itu fokusnya pada pengembang karakter dan moral siswa. Kalau kurikulum 2013 tuh dia lebih ke akademik.
Kalau dulu Pak saya campur-campur aduk nggak ngerti aja Pak gitu. Nah, kalau terkait dengan dokumen-dokumennya Bu, maksud saya itu kalau ingin implementasi kurikulum Merdeka, ini yang harus disiapkan, ini dokumen yang harus disiapkan. Sudah nampak apa saja yang harus disiapkan nantinya? Oh iya Pak, mungkin yang harus disiapkan untuk mengajar itu mungkin kita harus tahu dulu apa CP-nya Pak, terus TP-nya, ATP-nya, terus mempersiapkan alat-alatnya seperti proyektor untuk memperlihatkan video kepada anak-anak didik, seperti itu Pak. Iya. Jadi dari dokumen itu yang Ibu pelajari beberapa hari sebelumnya itu kan ada dokumen yang harus disiapkan oleh pemerintah, ya kan? Ada dokumen yang disiapkan oleh sekolah, ada juga dokumen-dokumen yang disiapkan oleh kita sendiri sebagai guru, dan juga ada dokumen yang harus disiapkan oleh guru secara kolektif. Iya Pak. Nah, kita urut dulu tuh. Nah, dokumen yang harus disiapkan oleh pemerintah pusat apa? Saya tahu Ibu Irma. CP Pak. CP, oke. Dari CP ini kan sudah disiapkan kan? CP untuk fase ini dia. CP untuk fase ini dia, kan begitu Bu ya? Sudah. Iya Pak. Lengkap semuanya itu. Mulai dari SD sampai SMA. Lengkap semuanya CP. Kemudian dari CP itu sekolah juga harus bekerja. Nah, apa yang harus dikerjakan oleh sekolah Bu, sebelum kita bekerja? Mempersiapkan buku-buku yang diperlukan, Pak. Nah, bukan. Ini dokumen tentang apa ini? Terkait dengan persiapan pembelajaran kurikulum 2013. Selain dari sarana dan prasarana, yang hubungannya ada kemarin dengan LK1 sampai LK10 itu, Bu. Oh, menurunkan apa, Pak? Dari CP ke TP, membuat ATP, seperti itu, Pak. Kerjanya sekolah atau kerjanya Ibu itu? Kerja saya, Pak. Jadi bingung, Pak. Kerjanya sekolah dulu, Bu. Apa? Apa ya, Pak? Apa itu? Itu pertama kali Ibu mengikuti pengembangan perangkat. Itu yang harus dikerjakan dulu kemarin, LK1. Tentang apa itu, Bu? Masih ingat? Apa ya, Pak? LK1 masih ingat, Bu? LK1. Kurikulum, Pak. Kurikulum apa? Kurikulum KM, Pak. Nah, jadi analisis kurikulum operasional. Iya. KOS kan? Iya, Pak. KOSP, lupa saya, Pak. Kurikulum operasional sekolah. Jadi ini pekerjaannya sekolah. Jadi setelah kalau kita sepakat mengimplementasikan kurikulum Merdeka, maka kepala sekolah membentuk tim. Membentuk tim dalam rangka menganalisis kurikulum operasional. Ingat Bu ya, kurikulum operasional sekolah. Atau kita sebut dengan KOS. Kalau di madrasah KOM namanya kan. Iya, Pak. Kurikulum operasional madrasah. Nah, itu yang Ibu kemarin analisis tuh, ada visi, ada misi sekolah, ada tujuan sekolah, kan begitu kan? Nah, iya Pak, itu Pak. Nah, terus pertanyaannya, kenapa guru-guru PPG yang ikut PPG juga diberi pengetahuan tentang itu? Kita kan nggak tahu nih, mana tahu Ibu nanti jadi kepala sekolah kan? Iya Pak. Nah, makanya juga harus tahu itu. Atau kepala sekolahnya tidak tahu, nah maka guru-guru PPG lah yang akan memberitahu, Pak, Ibu, kepala sekolah, kalau kita ingin implementasi kurikulum Merdeka, maka yang harus kita lakukan dari sekolah adalah menganalisis KOS. Itu, Bu. Nah, jadi ada dokumennya nanti itu, Bu. Iya, Pak. LK1 yang kita sebutkan itu. Iya, Pak. Nah, setelah itu baru kerja Ibu lagi. Iya, Pak. Analisis CP yang sudah dibuat oleh pemerintah. Ya. Diturunkan menjadi apa tadi, Bu? TP, jadi ATP, ATP. Dan? Dari CP ke ATP, Pak. Terus, terakhir? CP, ATP. CP, CP, TP, ATP, Pak. Terus KKTP. KKTP.
Nah, KKTP. Sebenarnya 4 ini Bu kan sama aja dulu kan. Kalau di kurikulum 2013 CP ini apa Bu? KD Pak. KD atau KIKD ya. KIKD. Lagi sekarang dirubah atau disederhanakan hanya menjadi CP. TP tetap, ya kan? Tujuan pembelajaran tetap. Kemudian kita membuat alurnya, bagaimana kita melaksanakan mencapai tujuan pembelajaran KTP. Kemudian KKTP kalau di kurikulum 2013 apa Bu? KKTP. KKTP di apa ya Pak? Lupa saya Pak. Itu yang kita sebut indikator. Oh ya, indikator. Ya, indikator pencapaian kompetensi atau IPK kan. Di kurikulum 2013 IPK, sekarang kita gunakan istilah KKTP. Iya. Itu pekerjaan kita itu Bu. Iya Pak. Guru. Kemudian TP, ATP, KKTP ini kita buat di dalam apa Bu? Di dalam modul ajar Pak. Di dalam modul ajar. Jadi sebenarnya yang kita buat itu adalah modul modul ajar. Nah, di dalamnya ada komponen-komponen. Selain modul ajar, apalagi yang harus Ibu buat untuk implementasi kurikulum Merdeka? Asesmennya Pak, mulai dari asesmennya, ada rubriknya, ada instrumennya, kan gitu Bu ya. Nah, instrumennya kemarin waktu belajar dievaluasi, masih dievaluasi pembelajaran, macam-macam lagi, ada berbentuk tes, ada yang non tes, kan begitu ya Bu ya. Nah, ya, Pak. Ada rubrik, ada instrumen asesmennya. Oke, ada asesmen, apa lagi? Oh, ada materi ajar, Pak. Materi ajar, ya. Terus? Ada pertanyaan-pertanyaan pemantik, ada yang di dalam modul ajar tuh, Pak. Ya, itu bagian dari asesmen. Ya. Baru 3 baru. Modul, asesmen, materi, 2 lagi. Penilaian, Pak. Rubrik penilaian. Ya, asesmen itu, Bu. LKPD. Satu lagi. Satu lagi apa ya, Pak? Alatnya Pak atau alat peraga atau ya. Atau media pembelajaran. Nah, jadi 5 itu Bu tugas kita itu. Tugas pemerintah udah, tugas sekolah sudah, sekarang tugas guru. Apa tugas guru? Itu yang 5. Buat modul ajar, membuat asesmen, membuat materi, mempersiapkan media, dan mempersiapkan LKP. Nah, itu tugas kita tuh Bu, sebagai guru itu, implementasi kurikulum Merdeka. Nah, terakhir ada lagi tugas guru secara kolektif. Apa tuh Bu? Guru bersama gitu. Apa Pak? Merancang P5 Pak? P5. Nah, itu yang LK10 itu kan? Iya Pak. Jadi terakhir di kurikulum Merdeka itu adalah P5. Ini adalah proyek bersama guru ya Pak. Ya. Iya. Di tempat Bu Irma tahun kemarin apa model P5-nya? Kalau tahun kemarin Pak masih mengikuti guru kelasnya tentang seperti membuat pertanian seperti itu Pak yang dibuat Pak. Temanya apa itu Bu? Temanya alam. Kan maksud saya kan tema gaya hidup berkelanjutan. Iya Pak, gaya hidup berkelanjutan. Iya, gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Dengan proyeknya bercocok tanam. Iya, bercocok tanam proyeknya, Pak. Apa yang ditanam nih? Yang ditanam itu, Pak, seperti cabai, jagung, seperti itu kemarin, Pak. Gaya hidup berkelanjutan. Oke. Saya kira itu ya, Bu Irma ya. Iya, Pak. Kalau sisi pengetahuannya untuk kurikulum Merdeka ya walaupun terpencil, ya saya kira sudah lebih dari cukup gitu ya. Tinggal di upgrade terus ya Bu ya.